welcome back to my channel. Nama aku Natia Shina. Buat teman-teman yang baru join di channel ini, welcome. Kali ini kita bakal ngobrol, kita bakal sharing, dan videonya menurut aku ini spesial. Kenapa? Karena pertama, aku udah lama banget pengen bikin konten tentang ini. Cuman ya baru kesampaian sekarang karena kerjaan, apalagi akhir tahun kerjaan numpuk banget guys. Gitu, sampai bisa tidur aja aku udah syukur gitu. Makanya aku ketinggalan semua kayak drama atau MVs, comeback dan segala macam. Tapi ya namanya prioritas kan, kerjaan nomor satu ya. Terus kedua, karena apa yang akan aku share sekarang ini menurut aku penting banget. Bisa dibilang satu hal yang mengubah hidup aku. Dan semoga bisa mengubah hidup teman-teman yang nonton juga. Dan semua yang akan aku ceritakan ini juga udah aku buktikan dengan pengalaman aku sendiri. Dan sebentar lagi tahun 2021, aku harap, bener-bener berharap apa yang aku share kali ini bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk menghadapi hari-hari kedepannya dengan lebih positif dan dengan lebih percaya diri. So this video is about the power of mind, how to make our dreams come true, how to make the impossible becomes possible. Jadi, ada satu hal yang aku udah lakukan dari dulu, yang menurut aku berhasil atau berkontribusi besar dalam membuat aku bisa sampai berada di titik sekarang. Bentar lagi pasti di kolom komen nih ada aja yang nyinyir, ngomong kayak gini, emang siapa sih lu? Sesukses apa sih lu udah berani bikin konten kayak gini? Well, kenapa enggak? Karena menurut aku, tiap orang itu punya definisi masing-masing tentang sukses, tentang pencapaian sampai mana sih yang mereka sebut sukses. Tapi kalau bagi aku, dalam keuangan, dalam karir, dalam relationship, aku sudah menganggap diri aku sukses. Walaupun keinginan manusia tuh gak ada habisnya ya, ketika sudah mencapai satu hal, pengen hal lain. Ya begitupun aku gitu. Aku ngerasa walaupun udah di titik ini, tapi masih banyak banget yang pengen aku capai. Maka dari itu aku gak bisa berhenti untuk bekerja keras. Tapi kalau misalnya aku throwback nih ya ke 10 tahun yang lalu, aku buka kayak notes atau diary, sebenarnya bukan diary sih, sebenarnya lebih ke agenda. Kalau diary itu kan kayak ABG banget ya. Ini tuh aku punya buku agenda di mana aku tuh nulis what I wanna be in 10 years, kayak kira-kira aku tuh pengen jadi orang yang seperti apa sih, goals aku apa aja. Mostly goals itu tuh udah tercapai, bahkan lebih. Kadang memang kita harus ngeliat ke belakang dulu untuk tahu kita udah melangkah sejauh apa sekarang. Dan pastinya seperti yang tadi aku bilang, selain berusaha, aku juga berdoa. Ada satu hal lagi yang aku lakukan, yaitu the secret. The secret, as in secret, rahasia. Tapi bukan rahasia ya, karena kita bakal ngobrolin ini. The Secret itu nama bukunya, judulnya The Secret, karena penulisnya menganggap bahwa ada rahasia alam semesta, bahwa alam semesta ini memiliki rahasia yang banyak orang belum tahu, dan mungkin kalaupun mereka tahu, mereka pernah baca bukunya atau pernah dengar tentang hal ini, banyak yang nggak percaya. Aku sudah mengalami sendiri, aku percaya, dan aku akan terus melakukan hal ini. Jadi ada yang pernah denger atau lihat nggak buku ini, The Secret Law of Attraction by Rhonda Byrne. Jadi ini buku udah dari dulu banget ya adanya. Aku aja beli pas aku itu kalau nggak salah SMA atau kuliah awal ya, pokoknya sekitar itu. Terus aku nonton sama papa dan sama mama di rumah. Kenapa nonton? Karena ada VCD-nya. Jadi selain aku baca bukunya, terus habis itu kita nonton VCD-nya rame-rame. Dan apa yang aku rasakan setelah baca dan nonton videonya itu adalah apa ya? Sebuah rasa yang sangat optimis, positif, optimis campur aduk jadi satu. Jadi aku mikir apa yang tadinya nggak mungkin itu bisa terjadi. Dulu aku tuh jujur insecure, aku juga orangnya minderan karena aku nggak cantik sama sekali guys, pesek, pendek, jerawatan, terus nggak pinter IPA, matematika, fisika, kimia sama sekali bleh banget. Terus setelah nonton itu aku jadi mikir, mau aku pesek, mau aku jelek, mau aku jerawatan, mau aku pendek, mau aku nggak pinter IPA, ya aku bisa sukses. Aku bisa menggapai apapun yang aku impikan.
That's how powerful it is. Buat teman-teman yang tertarik pengen tahu apa sih isi bukunya, kalian bisa cari di internet, kayaknya banyak online ya versi PDF-nya, atau buku fisiknya mungkin masih ada ya, aku nggak tahu. Cuman kalau teman-teman males, aku jelasin sedikit. So basically and theoretically, The Secret Law of Attraction itu menjelaskan tentang hukum tarik-menarik. Tarik-menarik antar siapa? Antara alam semesta dan pikiran kita, manusia. Jadi ada hubungan kausalitas di mana satu ini menyebabkan yang satu ini terjadi. Jadi The Secret ini percaya kalau kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hanya karena kebetulan semata, tapi juga adalah hasil kontribusi dari getaran-getaran yang ditimbulkan. Jadi kayak ada magnet gitu ya, kayak tarik-menarik dari pikiran kita sendiri. Simpelnya, our positive or negative thoughts bring positive or negative experiences into our life. That's why I said it's about the power of mind, kekuatan pikiran kita sendiri. Dan siapa yang ngatur kekuatan pikiran kita? Pikiran punya siapa? Kita. So the only one who can control our mind is us. Aku yakin teman-teman pasti sering dengar nasihat kayak gini, hati-hati, jangan ngomong atau suka mikir sembarangan, nanti beneran kejadian, ya kan? Dan sayangnya, tanpa kita sadari kita tuh sering banget tau ngomong atau mikir hal-hal yang negatif daripada yang positif. Nggak tahu kenapa hal-hal negatif itu lebih menarik, lebih gampang membuat kita tertarik gitu. Makanya di dalam berita juga bad news is a good news. Berita negatif itu selalu lebih menarik daripada berita yang positif. Begitu juga dengan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Kalau yang positif kayaknya biasa aja, bleh gitu. Padahal yang harus di-embrace itu adalah hal yang positif kan. Tapi begitu dengar hal yang negatif, langsung kayak melek, bangun, kayak pengen tahu, kepo, dan segala macamnya. Itu kenapa kita pun dan pikiran kita pun merespon hal-hal yang negatif itu dengan lebih cepat, lebih baik, lebih sering. Padahal itu merusak. Dan yang aku perhatiin juga ya, kita itu hidup dalam society, dalam masyarakat yang dimana kalau kadang kita ngomong positif atau afirmatif, maksudnya kayak affirmation to ourselves, kayak kita yakin atau kita positif akan sesuatu, itu tuh kita dianggap over pede, kegeeran, sombong, arogan. Padahal itu faktanya. Kayak dulu aja contohnya nih, misalnya pas zaman-zaman SMP atau SMA, itu habis ujian, kita pasti ngumpul-ngumpul kan. Habis ujian stres, kita ngumpul, let's say di kantin gitu, kita ngumpul bareng-bareng sama teman-teman. Terus satu orang mulai curhat nih, ih kamu gimana tadi, bisa nggak jawab? Ih aku sama sekali nggak bisa, udah mah aku nih kayaknya gagal deh. Terus yang lain nyaut, iya sama, iya aku pesimis, aduh gimana ya remedi dan segala macem gitu. Yang lain juga, iya sama-sama, aku juga. Tapi begitu ada satu orang yang nyaut kayak gini, aku optimis loh sama ujian tadi, aku yakin aku bakal lulus 100%. Apa yang terjadi? Pasti tuh orang dimusuhin, dibilang sombong, gak mau main lagi sama dia, apaan sih pede banget, apaan sih sombong banget. Padahal dia positif gitu, padahal dia mengeluarkan kalimat positif di mana dia optimis sama diri dia sendiri dan apa yang dia lakukan gitu. Kenapa ya lebih mudah diterima gitu hal-hal negatif sama kita gitu? Sayangnya ya karena kita terbentuk dari lingkungan yang seperti itu, mau nggak mau kita tumbuh dewasa, berkembang dengan pola pikir yang seperti itu gitu. Sekarang pun di kantor gitu misalnya ya, kalau misalnya ngumpul gitu sama teman-teman, pasti rata-rata isinya ngeluh. Jarang banget ada yang positif, gue positif banget nih, project bakal lancar, gue percaya banget kalau tahun ini aku bisa berkontribusi dengan baik. Pasti isinya keluhan semua. Di project ini gue jelek banget, gue gagal, pasti gue dipecat. Si bos ini nyebelin banget ya, dia emang sensi banget sama aku, pasti aku nggak akan naik gaji, yang ada gaji aku malah dikurangin. Pasti keluhan-keluhan seperti itu, yang dimana bisa aja terjadi karena apa yang kita omongin itu dari hasil yang kita pikirin, itu mengirim sinyal-sinyal negatif, getaran-getaran negatif, dan yang terjadi ya kurang lebih bisa aja seperti itu gitu. Mungkin itu terjadi juga karena kalau aku sih suka nganalisa diri aku sendiri, aku suka mikir gitu, mungkin kita itu nggak mau ekspektasi terlalu tinggi, karena kalau jatuh itu sakit kan. Kalau kita udah mikir positif terlalu jauh, tinggi sampai mana, terus once it's not happening, kita jatuh sakit. Mending dari awal kita udah memenuhi kepala kita dengan worst scenario, jadi yang terburuk. Jadi ketika kita beneran gagal, beneran mengalami hal-hal yang
buruk itu kita nggak terlalu kaget karena kita udah antisipasi. Tapi setelah aku baca buku itu, aku jadi mikir kebalik. Gimana kalau ternyata semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup aku itu karena pikiran aku sendiri yang terlalu takut berekspektasi, yang terlalu takut mikirin hal indah yang akan terjadi karena nggak mau terlalu sakit. Karena kita membatasi diri kita sendiri, kita jadi mikir kayak ya udahlah paling segini, udahlah bisanya cuman segini, ya udahlah itu yang akan terjadi gitu. Kalau iya, menakutkan banget kan berarti kekuatan pikiran kita. Makanya sekarang aku balik, aku nggak mau membatasi apapun yang aku mau. Selama itu positif, selama itu tidak merugikan orang lain, aku memilih untuk percaya sama diri aku dan kemampuan aku sendiri. Oke, jadi maksudnya Kanat tuh apa sih? Jadi maksudnya Kanat tuh dari tadi ngomong tuh kita harus berpikir positif. Kita harus mengubah pola pikir kita dan omongan kita ke arah yang lebih positif. True, benar. Tapi nggak cuma itu aja. Semua dimulai dari berpikir. Karena the power of mind. This is how it goes. Jadi, ketika aku menginginkan sesuatu, let's say, aku mau dapat beasiswa ke luar negeri. Aku nggak cuman gini loh. Oke, aku mau dapat beasiswa. Yeay. Pengen Nggak. Tapi, aku akan fokus memikirkan hal itu. Fokus ya. Akan fokus dengan penuh konsentrasi memikirkan hal itu. Natia Shina akan dapat beasiswa ke luar negeri tahun. Kalau perlu, kalau punya data yang spesifik tahun, ngambil jurusan apa, di mana, let's say di Australia atau di UK. Aku akan pikirkan hal itu berulang-ulang. Setiap aku punya waktu, entah itu pagi hari, entah itu malam hari, setiap ada waktu senggang aku akan pikirin itu. Dan mikirnya itu nggak cuma konsentrasi fokus ke kalimat itu doang, tapi aku juga akan membayangkan gimana sih rasanya ketika hal itu sudah tercapai. Jadi aku bayangin kalau nama aku itu akan ada di list daftar penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia tahun bla 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 bla. Aku akan bayangin dan aku akan bayangin gimana sih reaksi aku ngelihat nama aku ada di sana. Aku akan bayangin perasaan haru, perasaan bahagia aku akan rasain. Orang tua aku, keluarga aku akan ikut seneng, ikut bangga. Aku bener-bener rasain itu. Makanya nggak jarang kalau saking fokusnya dan saking konsentrasinya kita masuk ke dalam sana ya, masuk ke sana, itu kita akan ngerasa bahagia banget, bahkan sampai senyum-senyum sendiri, sampai nangis bahagia, itu sering banget. Dan disitulah proses pengiriman getaran-getaran dan sinyal-sinyal positif itu ke alam semesta ini terjadi. Jadi kita mengirim itu dengan baik, dengan kuat, sinyalnya itu kuat. Itu yang membedakan ini sama berpikir biasa. Aku pengen deh, atau aku mau deh. Oke, aku bakal ini. Tapi cuman di mulut doang, atau cuman selintas doang di pikiran kita. Itu beda. Contoh realnya adalah pengalaman aku sendiri. Pengalaman aku sendiri yang sudah jadi kenyataan. Sebenarnya aku agak deg-degan mau cerita ini karena ini aku belum pernah share dimanapun dan sama siapapun. Tapi ya kalau nggak aku share sekarang dan di sini, kapan lagi? Gitu. Karena sharing is caring. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mempraktekkan ini, semakin banyak hidupnya jadi lebih baik. Apalagi setelah tahu ini dan mungkin nonton video ini, aku akan ngerasa jauh lebih bahagia. Dulu pas zaman lulus kuliah gitu, aku ngelihat aku akan menjadi orang yang sukses itu ketika aku punya banyak uang. Jadi definisi sukses itu adalah uang. Aku mampu menghasilkan uang sendiri dalam jumlah banyak. Kenapa uang? Karena dari zaman aku SMA, keuangan keluarga aku tuh memburuk. Papa sama mama tuh sering banget berantem karena urusan uang. Sesensitif itu memang ya urusan duit ya. Pengen banget gitu aku ngasih uang gitu ke mereka biar mereka nggak berantem dan tidak menjadikan uang itu alasan untuk berantem. Karena sedih, siapa sih anak nggak sedih lihat orang tuanya berantem apalagi karena duit. Dan di saat itu tuh aku ngerasa powerless. I have no power, I can't do anything selain belajar yang benar dan jadi sukses. Itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi aku mikir kayak oke, cepetan lulus sekolah, kerja, cari banyak duit buat orang tua. Selain itu, alasan aku pengen punya banyak duit adalah biar aku bisa berdonasi ke orang-orang gitu ya, bebas tanpa ngasih beban ke papa mama. Jadi dulu aku tuh suka dimarah sama mama kalau misalnya aku ngasih tukang parkir kan harusnya mobil 2.000 ya, dulu 1.000, paling mahal 2.000 kan. 2.000 tuh udah banyak banget gitu. Misalnya aku kasih kayak 5.000 atau 10.000, aku pasti dimarah sama mama. Kamu tuh buang-buang uang, kayak gitulah.
ya namanya lagi-lagi kan, kita nggak tahu keperluan waktu itu tuh apa aja. Orang tua punya keperluan yang banyak. Terus aku suka nemenin mama misalnya belanja ke pasar gitu. Terus kan ada ibu-ibu yang suka nenteng-nenteng, tau gak sih? Nenteng-nenteng. Nenteng tuh apa sih? Ngangkat-ngangkat barang hasil belanjaan kita. Kalau orangnya udah tua, terus jalan aja susah, bongkok, terus kayak kasihan banget gitu aku liatnya. Atau aku tuh pengen banget ngasih tuh selembar 20 ribuan atau 50 ribuan dulu 10 tahun yang lalu. Itu udah banyak banget kan. Pengen banget rasanya ngasih itu ke mereka. Tapi nggak mungkin, aku nggak punya duit, aku harus minta sama mama kan. Dan kalau minta sama mama, aku takut mama marah. Karena orang tua pasti punya keperluan, mama pasti punya keperluan gitu. Jadi di situ aku mikir, pasti akan ada satu titik di mana aku bisa berdonasi sepuas aku tanpa harus membebani siapapun. Dan itu dari penghasilan aku sendiri. Ya salah satu caranya dengan punya uang. Makin kesini juga goalsnya makin besar. Aku sama sahabat aku pengen bikin sekolah gratis nanti buat teman-teman yang kurang mampu. Jadi oke, aku harus punya uang, aku harus punya modal. Jujur sampai jadi reporter pun itu gaji aku tuh bisa dibilang masih UMR per bulan. Masih pas-pasan banget, jujur itu pas-pasan banget guys. Buat ngebiayain diri sendiri aja pas-pasan. Apalagi buat biayain orang tua atau buat ngasih orang tua, ngasih keluarga yang sakit, itu bener-bener gak bisa. Buat donasi juga cuman bisa kayak sebulan tuh sekali, dan itu pun jumlahnya kecil menurut aku ya, karena aku pengen ngasih banyak kan. Jadi aku tuh kayak oke, ya memang uang itu penting. Uang is not everything, money is not everything, but it's important. Yes, terus aku inget buku itu ya, aku inget buku itu. Aku inget ada satu hal yang belum aku lakukan, yaitu mempraktekkan The Secret. Aku udah kerja, aku udah usaha, aku udah sekolah dengan baik, aku udah berdoa juga, tapi ada satu hal yang belum aku praktekkan nih, yaitu The Secret itu. Dimana aku memvisualisasikan goals aku sampai jadi kenyataan dengan fokus. Then, what I did back then adalah aku ngambil kertas, kurang lebih kertas A3. Kertas A3 aku tulis pakai spidol. Tulisannya, aku punya uang sejumlah ini. Aku sensor ya, aku sensor karena yang namanya uang sensitif. Aku nggak mau nanti dibilang pamer, ria dan segala macam, enggak. Tapi menurut aku itu jumlah yang besar yang tidak mungkin aku capai pada saat itu. Sampai sekarang juga menganggap jumlah ini tuh besar gitu. Ini aku taruh di langit-langit kamar. Jadi aku setiap mau tidur, aku bisa lihat tulisan itu. Aku punya uang sekian, sejumlah itu. Aku bayangin apa yang aku lakukan ketika aku udah punya uang sebanyak itu. Ketika aku udah punya uang sebanyak itu, aku akan ngapain? Yaitu senyum-senyum, happy, kayak goals kita tercapai itu gimana sih rasanya. Itu yang aku lakukan hampir setiap malam. Aku lupa sampai kapan, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama aku ngelakuin itu. And you know what guys, tahun lalu, tepat tahun lalu, ini tercapai. Aku mikir, ya ini hasil kerja keras aku punya tabungan segini. Tapi ada satu malam dimana aku ingat kayak pas aku tiduran, oh my god, aku tuh dulu nulis. Dan aku bayangin tiap hari loh, untuk mencapai titik sekarang dimana aku punya apa yang aku mau, apa yang aku impi-impikan aku punya dari dulu bertahun-tahun. Itu aku yang kayak, oh my god, lagi-lagi ini terjadi dalam hidup aku. Soalnya nggak cuma sekali guys, ini contoh yang paling besar, maksudnya yang paling lama terkabul ya. Sebelumnya aku udah sering banget praktekin ini juga ke hal-hal lain, misalnya hal akademis aku. Misalnya aku mau ikutan seleksi pemilihan mewakil sekolah untuk ajang conference di luar negeri gitu, misalnya di Amerika kemarin 2009, terus atau di Korea aku mewakili Indonesia jadi kepala delegasi untuk conference di Korea. Aku bener-bener melakukan ini, aku pikirin banget, aku tulis goals aku. Natia Shina adalah kepala delegasi perwakilan Indonesia ke Korea tahun 2014 dan itu terjadi. Jadi beberapa hal yang aku pengen, aku akan tulis, aku akan lakukan The Secret ini, dan ya begitu terjadi. Getaran-getaran positif dari kita itu
akan terserap, akan diserap dan dikabulkan apa yang bener-bener aku mau. Ketika mau dapat beasiswa juga ke luar negeri, itu kan saingannya banyak banget. Aku akan The Secret tiap malam aku bayangin gimana senengnya aku ketika aku dapat beasiswa, karena aku nggak harus ngebebanin orang tua juga pasti seneng. Terus juga orang-orang dengar aku dapat beasiswa pasti bangga. Aku akan bayangin itu, fokus ngebayangin, dan terjadi gitu. Dan ini contoh nyata banget. Ini salah satu yang terbesar sih menurut aku, karena aku lakukan ini bertahun-tahun dan ini sekarang udah menjadi kenyataan. Kayak wow. Dan aku semangat banget buat share ini ke teman-teman semua. Bener-bener kayak kalau alam semesta itu nggak diem aja. Tuhan alam semesta dan semua yang ada di sekeliling kita itu merespon apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Kita tuh cuman seupil gitu. Ada rahasia alam semesta itu yang nggak kita tahu, dan menurut aku salah satunya ini. Dulu pas aku pertama kali baca buku itu atau nonton itu ya filmnya, ada satu adegan di mana ada nenek-nenek tua gitu. Dia tuh pengen banget punya kalung, sebuah kalung yang dia lewatin etalase toko gitu. Dia tuh setiap hari lewatin etalase toko ngeliatin kalung itu, dia tuh pengen banget punya kalung itu. Dan tapi ya dia nggak punya duit untuk beli itu gitu, dan dia juga hidup sebatang kara. Siapa yang ngasih gitu? Akhirnya suatu hari, karena dia tiap hari ngeliatin, dia ngebayangin itu kalung jadi milik dia, di leher dia cantik banget gitu ya. Tiap hari dia lewat, dia bayangin. Pada suatu hari ada satu kerabat jauh dia yang balik lagi ke kota tempat dia tinggal sekarang, ngasih kalung itu sebagai ucapan terima kasih. The exact necklace, kalung yang sama. Dan gak cuma aku doang guys, tapi sebenarnya ngalamin keajaiban-keajaiban dari The Secret ini udah banyak banget di seluruh dunia, termasuk salah satu aktor ternama, Jim Carrey. Jadi ceritanya kalau si Jim Carrey ini lucu banget. Tahun 1985 kalau nggak salah, dia tuh lagi struggling banget buat cari kerjaan. Dia tuh stres lah, kayak gue tuh kok nggak sukses-sukses, nggak punya duit. Terus jadi aktor juga kayak bayarannya kecil banget, jadi cameo. Pokoknya bener-bener ya nggak ada titik terang lah bagi dia. Akhirnya dia mungkin ingin mempraktekkan ini ya. Akhirnya dia ngambil kertas kecil gitu. Terus dia tulis cek, ceritanya itu cek $10 juta. Dia tulis tanggalnya, tanggal yang sama hari dia nulis itu, tapi 10 tahun kemudian. Tahun 85, jadi ceknya itu tahun 95. Jadi dia bayangin di tahun 95 dia akan nerima duit $10 juta. Itu terus kertas itu ditaruh di dompetnya, dilipat gitu. Dan apa yang terjadi 10 tahun kemudian di tahun 1995 dia jadi pemeran utama film Dumb and Dumber, dan itu bayaran dia untuk film itu $10 juta. Di tahun yang sama ketika dia menulis di cek itu, dia buka, dia kayak wow, magic is real. Sebuah keajaiban yang kalau dia percaya, ya itu bisa terjadi dalam hidup dia. Ya gitu deh. Aku kayak terlihat excited ya, karena aku pengen kayak semakin banyak orang yang percaya gitu. The power of thoughts itu nggak main-main. Kayak mulai dari sekarang kita harus bisa berpikir positif. Kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Kita harus percaya keajaiban itu juga ada. Di luar dari kita tuh ada hal-hal yang jauh lebih besar. Ada rahasia alam semesta yang lebih besar, dimana yang harus kita lakukan itu hanya berpikir positif dan mengirim sinyal-sinyal positif kita itu ke alam semesta, dan sisanya let them do the job. Dulu aku mikir kan ya, ketika aku menulis keinginan aku, kita tuh kan orangnya pasti mikir kan. Ketika kita bikin sesuatu, pasti kita pikirin caranya, ya nggak sih? Dulu tuh aku juga mikir kayak gitu. Ketika aku let's say mau sejumlah uang yang banyak ini, aku tuh waktu itu jadi reporter, terus aku mikir, berarti aku harus resign dulu, terus aku harus jadi pebisnis mungkin, dimana omset per bulannya dari perusahaan atau dari hasil penjualan produk aku bisa ratusan juta, baru deh setahun dapet deh jumlah uang yang aku pengen itu. Aku mikir gitu kan. Tapi ternyata that's not how it works. Kita nggak usah bingung mikirin caranya gimana. Kita cuman perlu memikirkan, kita bayangkan ketika kita udah dapet apa yang kita mau itu, biarin Tuhan dan alam semesta yang mengerjakan gimana caranya. Aku juga jujur nggak tahu ternyata aku bisa dapet kesuksesan ini dengan jadi content creator. Sama sekali aku nggak tahu. Kita jangan membatasi apa yang Tuhan dan alam semesta ini bisa lakukan buat kita. Serahkan aja, percaya kalau itu adalah yang terbaik. And trust me, it's not gonna be easy. Nggak gampang sama sekali. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita seringkali didominasi sama hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu jauh lebih menarik. Kita hidup di society di mana kita terbiasa membatasi diri sendiri dengan pikiran dan kata-kata kita sendiri. Sekarang udah kayak
apa ya, jadi bahasa sehari-hari. Sering banget gak sih kita dengar kata-kata kayak, aku mah apa atuh butiran debu, mana bisa kayak gitu. Aku mah apa tuh kentang, dibanding dia mah siapa aku, gak mungkin aku bisa. Aku mah bukan anak bos. Aku mah gak cantik, aku mah ini, aku mah itu, aku mah negatif semua. Kalau misalnya kalian mikir kayak gitu, ya itulah yang akan terjadi. Tapi coba sekarang pikirannya dibalik. Dibanding mikir kayak gitu, kenapa kalian gak mikir? Ketika kalian menganggap diri kalian kurang good looking untuk menjadi sukses, kalian cari deh, ada berapa orang sih di dunia ini yang gak cantik tapi sukses? Banyak. Ya aku juga bisa kayak gitu. Ada berapa orang sih di dunia ini bisa sukses tanpa sekolah? Ada banyak. Berarti kalian juga bisa dong. Ada berapa orang sih di dunia ini yang sukses tanpa koneksi dan dia bukan anak orang kaya? Banyak. Berarti kalian juga bisa dong. Buat teman-teman yang baru nonton ini, mungkin kalian gak akan percaya semudah itu, ataupun kalau misalnya kalian percaya, pada prakteknya nanti gak akan gampang. Oleh karena itu aku punya beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita pastinya untuk menarik lebih banyak hal-hal positif. Jadi mempermudah kita untuk berpikir positif dan sehingga kita bisa mencapai impian kita. Pertama, kurangin berkata tidak atau jangan. Kenapa? Itu kan ada dalam kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, betul. Tapi kalau misalnya kita telaah lagi ya, kalimat tidak dan jangan itu membuat kita fokus terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh, aduh hari ini aku kesiangan ya, jangan sampai terlambat ke kantor. Di situ ada kata jangan sampai terlambat. Jadi kita fokusnya adalah ke kata terlambatnya nih. Yang kita bayangkan di otak kita, aduh jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Terus harusnya gimana? Ya harusnya bilang, aduh hari ini kesiangan, aku pengen tetap sampai kantor tepat waktu. Jadi yang kita bayangin itu adalah tepat waktunya, on time. Sama juga kayak misalnya hari ini cuaca jelek banget, aku nggak mau hari ini hujan, schedule-nya batal deh. Aku nggak mau hari ini hujan, aku nggak mau hujan. Jadi yang difokusin tuh hujannya. Kita balik, kalau jadi kalimat positif, aduh aku pengen hari ini cerah deh. Jadi yang kita bayangin itu ada hari yang cerah di mana matahari bersinar dengan terang. Bukan hujannya, tapi cerahnya. Kayak gitu loh. Well, it looks simple, tapi ternyata berpengaruh banget. Aku mau hari ini happy. Beda sama aku nggak mau bad mood hari ini. Aku akan fokus ke kata bad moodnya. Aku mau hari ini aku happy, tugas-tugas kelar semua, punya banyak waktu free time deh. Yang bikin happy itu yang difokusin. Aku nggak mau deh bad mood hari ini. Ya aku pengen happy deh moodnya. Beda kan? Aku juga masih belajar. I know it's not easy karena kebiasaan lagi-lagi. Tapi semua pasti bisa kalau belajar. Tips kedua, stop limiting your dreams. Stop membatasi kemampuan diri kalian. Membatasi sejauh mana kalian bisa melangkah dengan kata-kata seperti yang aku bilang tadi. Aku mah apa atuh, aku mah kentang, aku mah bukan siapa-siapa, aku mah ini, aku mah itu. Stop it. Kalau dibandingkan Tuhan dan alam semesta, we're talking about universe, kita tuh kayak sepersekian juta upil, kayak jauh lebih kecil dari itu deh. Kecil banget, kita tuh gak ada apa-apanya. Makanya kita jangan jadi arogan, jangan jadi sombong dengan ngatur-ngatur hidup kita. Ada banyak hal yang kita gak tahu, ada banyak hal yang bisa terjadi di luar kemampuan kita. Jadi stop acting like you know everything. Stop limiting yourself. Terus kita bisa apa dong? Kita bisanya berusaha, berbuat, berpikir yang positif. Yang positif tuh berbuat yang positif terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain di sekitar kita, optimis dan positif sama kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru, mau mencoba hal baru, terbuka, open-minded, mau bertukar pikiran sama orang lain. Itu termasuk hal yang positif yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, yang paling klise. Kenapa klise? Karena kita sering banget dengar kalimat ini atau kata-kata ini, tapi jarang banget kita praktek, itu adalah bersyukur. Aku dari kecil diajarin untuk bersyukur, tapi baru setahun ini bener-bener mempraktekkan dan meluangkan waktu untuk bener-bener bersyukur. Maksudnya bersyukur itu meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih atas segala hal apapun yang sudah kamu terima dalam hidup ini. Jadi kalau aku tiap pagi bisa ngeluangin waktu baru bangun, aku merem, aku akan ngebayangin hal-hal yang bikin aku bersyukur sekecil apapun. Dari berterima kasih sama Tuhan, sama alam semesta yang udah ngasih aku kesempatan untuk bernafas, masih bisa menjalani hari demi hari, kasih kesempatan untuk berkarya, bekerja. Itu aku bersyukur banget karena gak semua orang dapat kesempatan yang sama. Kedua, sama orang-orang yang udah bikin hidup aku bahagia, yang selalu ada buat aku bayangin mukanya satu-satu. Randy, tim Step by Step ID, orang tua, papa, keluarga yang
kalau aku sukses mereka juga seneng gitu. Terakhir pastinya yang nggak kalah penting sama diri kita sendiri. Aku terima kasih sama badan aku, sama organ-organ tubuh aku yang udah nemenin aku dan udah mensupport aku sampai detik ini sehingga aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Terima kasih sama diri aku sendiri, sama mental aku udah kuat menghadapi semuanya, bisa jadi diri sendiri, tetap jadi Natia Shina yang berusaha, berjuang. Aku terima kasih sama diri aku sendiri. Walaupun bagi orang kecil, bagi orang remeh, ya karena mereka nggak tahu, tapi bagi aku yang tahu seberapa besar perjuangan aku, seberapa besar apa yang udah aku lalui, dan untuk itu diri aku ini berhak dapat rasa syukur atau rasa terima kasih. Dan menurut aku ngaruh banget, tau gak sih guys? Ngaruh banget. Dulu aku tuh gak pernah ya bersyukur kayak gitu tiap pagi, ngebayangin bersyukur bener-bener yang kusyuk gitu, gak pernah. Jadinya ada satu hal misalnya yang bikin bad mood, itu tuh akan ngaruh ke semuanya. Tapi kalau sekarang ada satu hal misalnya yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, atau ada ya one bad thing, itu tuh kayak oh ya udah, masih ada hal lain gitu. Jadi kitanya tuh jadi lebih happy, lebih bisa ngontrol emosi, lebih positif dari satu hal kecil yang semua orang bisa lakukan, yang kita semua bisa lakukan gitu, yaitu bersyukur, mensyukuri sekecil apapun berkah yang kita terima, sekecil apapun hal-hal yang kita terima, itu kita bilang terima kasih, kita syukuri itu. Ternyata ini jadi video yang panjang. Intinya aku pengen di 2021 banyak yang hidupnya berubah, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari gimana kita berpikir, berperilaku yang positif sehingga kita bisa ngalamin jauh lebih banyak hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita beneran rasain itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau share tentang pengalamannya, siapa tahu pernah ngalamin hal yang sama, tulis di kolom komen, I would love to read it. Atau ada teman-teman yang percaya dan mau nyoba, please juga tulis di kolom komen, kita bisa sharing, kita bisa bertukar pendapat. Dan ya, thank you for watching and I'll see you guys on my next video. Happy New Year!